Perebutan untuk menjadi penggawa Jakarta 1 dan Jakarta 2 akan segera dimulai pasca mendaftar ke KPU dan menjalani pemeriksaan kesehatan. Kini para bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur mulai bersafari politik antara Pramono Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Ponggrikun beserta Kun Wardana, siapakah yang berhasil merebut hati warga Jakarta. Sementara itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menjalani sidang perdana peninjauan kembali hari ini. Satu terpidana lainnya, Sudirman, belum turut serta. Di manakah Sudirman berada? Kita akan bahas bersama. Saya Abraham Silaban. Anda menyaksikan The Prime Show. Mudah-mudahan ini jalan yang terbaik. Semangat dia. Harapannya akan ada jalan untuk bebas buat dia. Kami sepakat kalau tetap habis 15 menit skor ini nyatakan masih tertutup, maka kami tidak akan melanjutkan sidang ini. Alasannya memang di putusannya 340 dan di tingkat pertama bahwa pengadilan ini juga terbuka untuk umum. Kalau yang menyatakan itu sidangnya terbuka, itu dari mana faktanya? Sedangkan pihak keluarga aja tidak bisa masuk. Suasana haru dan isak tangis pecah saat 6 terpidana kasus pembunuhan Vina Eki tiba di Pengadilan Negeri Kota Cirebon Rabu pagi. Keenam terpidana ini kemudian dibawa masuk ruang tahanan Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk menjalani sidang perdana peninjauan kembali atau PK. Melalui sidang PK, para keluarga terpidana berharap agar mereka bisa bebas dan menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman 8 tahun dan dapat memulihkan nama baik para terpidana. Lantaran diyakini mereka tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuat, mudah-mudahan ini jalan yang terbaik. Semangat dia. Ibu terakhir ketemu Rivaldi kan? Saya terakhir ketemu Rivaldi itu habis Lebaran. Sementara itu, sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon sempat diwarnai protes karena majelis hakim meminta agar sidang PK dijalankan secara tertutup. Sementara tim kuasa hukum terpidana meminta agar sidang PK dijalankan secara terbuka. Kuasa hukum menilai kasus Vina sudah diketahui khalayak umum sehingga tidak perlu adanya yang ditutup-tutupi. Namun majelis hakim beralasan bahwa kasus Vina ini mengandung unsur asusila dan berbeda kasus dengan Saka Tatal yang terbuka. Karena adanya protes ini, hakim pun kemudian tiba-tiba men-skor sidang selama 15 menit. Dari penasihat hukum tadi sudah secara tegas disampaikan oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan, kami sepakat kalau tetap habis 15 menit skor ini nyatakan masih tertutup, maka kami tidak akan melanjutkan sidang ini. Alasannya apa, Pak? Alasannya memang di putusannya 340 dan di tingkat pertama bahwa pengadilan ini juga terbuka untuk umum. Gitu. Alasan hakim sendiri tadi tertutup. Ya, mereka bilang ini asusila, padahal ini kan di dalam dakwaan di putusannya tidak ada asusila. Itu Setelah sidang 15 menit diskors, majelis hakim kemudian memutuskan untuk melanjutkan persidangan secara terbuka. Dengan catatan, perkara yang berkaitan dengan asusila maka tetap tertutup. Sementara itu untuk satu terpidana lainnya yakni Sudirman belum diketahui kapan sidang PK-nya akan digelar lantaran baru saja mengajukan PK. Menurut Kalapas Bancoi, saat ini Sudirman dalam kondisi sehat dan beraktivitas seperti biasanya dan pihaknya kini masih menunggu petunjuk dari LPSK untuk memindahkan Sudirman ke Lapas Cirebon. Kondisi Sudirman ada di salah satu kamar kami di Lapas Bancoi dan dalam kondisi kesehatannya sangat baik dan kondisi psikisnya juga sangat baik, normal seperti biasanya. Nah, berdasarkan petunjuk dari LPSK, nanti ketika memang sudah bisa kita pindahkan ke Cirebon, kita akan pindahkan ke sana terkait dengan mungkin ya kegiatan, bukan kegiatan sih, artinya proses upaya hukum PK yang nantinya
yang bersangkutan juga mungkin harus berada di lokasi yang tempat dia berasal kasusnya itu. Pemirsa, kita akan menyapa Beni Indrayana, kakak Sudirman dan kuasa hukumnya Titin Prialianti. Halo Mas Beni, Bu Titin. Ya, Bang. Halo, Bang. Ya. Makasih. Ya, saya ke Mas Beni ya. Mas Beni, bisa cerita kepada kami sudah dapat informasi yang selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kalapas bahwa keadaan Sudirman baik-baik saja? Ya, untuk Sudirman udah dapat kabar dari PH ya, Pradi sama Bu Titin. Ya, kabarnya baik. Oke. Kapan segera dipindahkan ke Lapas Cirebon? Kalau dipindahin saya belum tahu. Yang jelas saya sih pengen dipindahin yang secepatnya lah. Oke. Kapan terakhir Anda bertemu dengan adik Anda? Waktu pas di Bancai, Lapas Bancai. Apa yang Anda saksikan waktu itu mengenai keadaan adik Anda? Waktu pas saya nyaksiin, pas awal ketemu lagi ya, itu kan udah sekian lama ya Bang ya. Jadi pas saya ketemu itu, pas ketemu saya dia agak kayak ada trauma gitu. Oke. Bisa dijelaskan trauma-trauma apa yang dimaksud? Traumanya jadi gemetar gitu, kalau diajak ngobrol gemetar. Oke. Mengapa gemetar? Apa yang disampaikan kepada Anda? Ya waktu disampaikan ya, waktu pas di Polda, dia ya ada tekanan itu, jadi dia agak trauma gitu. Oke. Tapi Sudirman tahu tidak bahwa saat ini, tepatnya hari ini adalah 6 terpidana mengajukan PK. Dan memori PK-nya itu berbeda dengan yang diajukan oleh Sudirman, alias Sudirman beda sendiri nih. Tahu tidak keadaan itu? Itu belum paham itu. Oh, belum Sudirman paham. belum paham. Iya. Yang dipahaminya mengenai kasusnya apa, Mas Beni? Kalau dipahami, ya dia ngikutin sih ya, yang PH ini. Oke. Terus apa yang disampaikan? Sudirman ya? Iya, Sudirman, apa yang disampaikan kepada Anda mengenai kasusnya? Kan sekarang rame-rame PK, Saka Tatal sudah, kemudian 6 terpidana hari ini, kemudian kami dengar juga ia pada akhirnya mengajukan PK. Mengenai itu semua apa yang disampaikan kepada Anda? Ya, disampaikan sih dia juga mau ikut PK juga, Bang. Itu ngomong ke kami keluarga dan PH-nya Pradi ini. Oke. Kenapa sih begitu getol meminta agar kemudian Sudirman dipindahkan ke Lapas Cirebon, Mas Beni? Ya untuk pertama kali ya, saya bilang kan, saya kan kalau ke sana kan jauh ya Bang ya. Jadi butuh waktu dan ongkos juga. Terus yang kedua orang tua udah agak tua kan, jadi naik mobil juga nggak kuat lama. Jadi ya berharapnya kan di Lapas Cirebon biar dekat gitu. Kalau di Lapas Cirebon kan naik motor juga bisa gitu. Oke. Kami sempat mendengar bahwa ada upaya untuk mempersulit pertemuan antara keluarga dengan Sudirman. Betul tidak? Iya betul itu. Itu pas sebelum, iya. Sekarang masih sulit tidak? Sekarang udah enggak. Oke, saya geser ke Bu Titin sedikit ya. Bu Titin, kalau kita lihat kan ini Sudirman pada akhirnya mengajukan PK. Berbeda dengan apa yang dia jalani oleh 6 terpidana. Ya. Sudah ada tanggalnya? Untuk jadwal persidangannya kan di tanggal 25. Di tanggal 25 September bulan ini. Tetapi memang dari Pradi sudah mengajukan permohonan untuk digabung. Karena sebetulnya gini, nomor perkara Sudirman itu dengan 4 terpidana lain itu kan sama. Di nomor perkara 4 di pengadilan negeri pada saat itu. Dan rangkaian peristiwanya juga sama. Tetapi memang pada saat sidang tadi, majelis hakim belum mengabulkan itu. Belum mengabulkan. Alasannya apa Bu Titin? Sudirman itunya belakangan gitu. Mendaftarnya belakangan. Hanya administrasi aja ya? Iya, mungkin saya sih melihatnya mungkin majelis hakim yang saat ini tuh belum melihat sebetulnya rangkaian peristiwanya itu bersatu dengan yang 5 dan nomor perkara yang sama. Kemungkinannya seperti itu. Jadi mungkin belum dilihat lebih jauh atau karena kan Sudirman dijadwalkan tanggal 25, sementara ini sudah berjalan. Tapi kalau peristiwa kan sama sebetulnya. Ya, seberapa penting sebetulnya pemeriksaan itu dilakukan dalam memori PK yang sudah diajukan 6 terpidana lainnya bersama-sama dengan apa yang diajukan oleh Sudirman. Ini semua dibahas bersama. Seberapa penting itu menurut Anda?
Dari rangkaian peristiwa kan sebetulnya masing-masing memiliki alibi. Tetapi memang alibi kelima terpidana dan alibi Sudirman kan memang berbeda. Tetapi kalau dalam putusan seolah-olah Sudirman dan yang lainnya kan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan melakukan suatu peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. Itu kan yang akhirnya Sudirman dan yang lainnya itu vonisnya seumur hidup gitu. Cuman yang kami dari Pradi juga terus mengupayakan untuk tetap menggabungkan karena dari rangkaian peristiwanya sama, hanya memang saksi alibinya. Sementara hal-hal lainnya kan misalnya saksi fakta, saksi kemudian ahlinya pasti kan sama, yang dihadirkan akan sama. Tetapi yang mungkin sekarang sedang keluarga perjuangkan, Pradi perjuangkan itu kembalinya Sudirman ke Lapas Cirebon. Karena apa? Memang kenapa ada beberapa kesulitan untuk kembali ke Lapas Cirebon, ada hal-hal yang mungkin secara tidak sengaja ditandatangani oleh Sudirman. Di antaranya adalah, di antaranya ketika dia masih dipegang oleh pengacara yang ditunjuk Polda, ada surat yang dia menolak kunjungan selain orang tuanya dan didampingi oleh pengacara dari Polda. Nah kemudian juga dia berkirim surat ke Presiden kalau dia tidak mau dipindahkan ke Lapas Cirebon, gitu. Nah, ketika Sudirman sudah mencabut kuasa dari pengacara yang ditunjuk Polda, masih terbentur dengan adanya surat yang penolakan dia ke Lapas Cirebon. Nah, saya waktu itu mempertanyakan ke Sudirman, memang Sudirman pernah nulis surat ke Presiden, dia menolak dipindahkan ke Lapas Cirebon. Dia sendiri menyatakan saya nggak ngerti, cuma suruh tanda tangan. Terus saya tanya lagi Sudirman, dia mau nggak sih pindah ke Cirebon? Mau katanya. Jadi memang kalau Sudirman kan komunikasinya sangat sulit. Ketika saya ajak bicara juga saya harus pegang tangannya karena memang sangat dingin kalau diajak bicara. Dia masih kelihatan trauma. Cuman alhamdulillah dia masih mengingat nama saya. Nah pada akhirnya dengan adanya penolakan dia berkirim surat ke Presiden itu, ketika mengajukan ke LPSK kan harus ditelusuri lagi, termasuk LPSK mendatangi ke 6 terpidana yang ada di Cirebon untuk mempertanyakan apakah betul kehadiran Sudirman itu. Mereka menolak, ternyata dari 6 terpidana itu tidak pernah, bahkan mereka berjanji akan menjaga Sudirman apabila dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ya, saya terakhir ke Mas Benny, apa yang ingin disampaikan? Ya kalau menurut saya pribadi dan keluarga itu yang secepatnya dipindah ke Lapas Cirebon. Dan keluarga juga pengen melihat lagi Sudirman. Kan kalau di Bandung kan jauh. Itu sih. Terima kasih Mas Benny, Bu Titin, sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama saya, Abraham Silaban. Dan lagi nih komitmen saya untuk memastikan bahwa setiap proses yang sedang berjalan kita kawal bersama. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan bergeser, kita akan bahas mengenai Pilkada Jakarta yang sudah dimulai tenggat waktunya, dan kita berbincang bersama dengan Gubernur Jakarta tahun 1997 sampai 2007, Bang Yos. Apa kabar Bang Yos? Sehat Bang Yos? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana Bram? Sehat Bang Yos. Bang Yos, nanti kita bahas ya. Kita harus break sejenak. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi dalam The Prime Show.